Bajingan. Semua staf kumpul di ruangan saya. 5 menit. Siapa kamu? Ruangan apa, ha? Ruangan kepala rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu. Nama saya Gabriel Sentosa. Panggil saya Ibu Gabriel. Saya pengganti almarhum Pak Sanusi. Saya lebih keras. Mulai sekarang, siapa yang kerja asal-asalan, saya pecat. Masuk. Bu, taruh di mana, Bu? Almarhum seperti apa orangnya? Beliau orangnya baik sekali. Sopan, tidak banyak bicara, dan taat beragama lagi. Kalau taat beragama, kenapa bunuh diri? Wah, maaf Bu, saya tidak tahu. Permisi, saya mau keluar dulu, masih ada kerjaan Bu. Malam-malam begini, enakan sama bini di rumah. Sambil minum kopi. Sama makan singkong goreng. Apa lagi roti sumbu. Terus sambil dikerokin sama bini. Mantep banget, Sahib. Mantap bener. Selamat malam, Bu. Ibu cari apa? Ini tempat kosong, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kamu nggak dengar suara? Enggak, Bu.
Kamu yakin ini tempat kosong? Yakin, Bu. Dari dulu tempat ini sudah dikosongkan sama Pak Sanusi. Bil, tadi sore bini gue tuh ngelarang gue masuk kerja malam. Jangan-jangan dia kepengen kali ya. Bini lo gajian juga ya, cari duit yang banyak biar dia demen. Bil. Lo apaan sih, Bil? Apaan, Di? No, yang putih-putih, no. Suster Maimunah kali ya? Buset dah. Suster Maimunah sih gembrot, kayak kulkas 2 pintu. Yang ini enggak, ini kinclong nih. Nafsu gue. Nah, kita samperin nyok. Mana tahu dia lagi butuh curhat. Kan lumayan tuh, Di. Ya. Bener-bener, pala lo, motak lo. Kompak. Ya. Iya. Apaan tuh tinggal di Bil? Apaan, Di? Ini. Saya perintahkan anak buahmu menyerah. Kalau sampai nanti malam, jam 12, belum juga menyerah, akan berhadapan dengan saya. Laksanakan segera. Pak, masuk lagi ke kamar. Masuk. Ibu manggil saya. Kenapa berkas-berkas tahun 9293 hilang? Wah, barangkali dibawa Pak Sanusi kali, Bu. Soalnya beliau tuh dulu sering bawa berkas-berkas kantor ke rumah untuk diperiksa. Kirim orang untuk cek rumah almarhum. Baik, Bu. Pintu ini tidak boleh dibuka. Buka! Mana kuncinya?
nggak pernah kasih tahu saya soal ini? Dilarang Pak Sanusi, Bu. Saya atasan kamu sekarang. Dan saya masih hidup, Pak Sanusi tidak. Sudah berapa lama dia dikurung di situ? Sejak saya bekerja di sini, Bu, 7 tahun yang lalu. Siapa nama anak itu? Kenapa dia dipasung? Kenapa nggak dimasukkan kamar pasien? Pak Sanusi. Almarhum Pak Sanusi. Iya, Bu. Maksud saya almarhum Pak Sanusi. Beliau mewanti-wanti agar supaya anak itu tidak dicampur dengan anak yang lain. Soalnya berbahaya, Bu. Berbahaya apanya? Saya kurang tahu, Bu. Soalnya sejak dulu yang merawat langsung almarhum Pak Sanusi. Pengikat mata kamu sudah saya buka. Buka mata kamu. Siapa nama kamu? Kamu nggak tahu nama kamu sendiri? Masa sama sekali nggak ada data tentang anak itu? Ada, Bu. Mana? Ya itu yang pernah Ibu tanya. Arsip tahun 92-93 yang ada di Pak Sanusi. Sudah dicek rumahnya? Sudah, Bu. Saya barusan dari sana, Bu. Terus mana? Itu, Bu. Ternyata rumahnya kemarin sore terbakar. Gara-gara korsleting listrik katanya. Saya punya permainan buat kita. Buku ini punya ribuan nama. Kamu pilih salah satu untuk jadi nama kamu. Coba sekali lagi ya. Stella. Nice. Nama kamu Stella. Kenapa kamu ada di sini, Stella? Kamu lupa?
Kamu bisa tidur di sini dulu. Nanti saya akan minta ruangan ini dicat ulang. Pokoknya saya akan bikin ruangan ini layak huni. Makasih ya. Stella, sini. Stella, saya mau minta maaf atas semua perlakuan yang kamu terima selama ini. Saya akan cari tahu tentang masa lalu kamu. Untuk sementara, kamu bisa tinggal di sini dulu, makan di sini, dan kalau kamu bantu-bantu di sini, silakan. Makasih ya, Bu. Kakak, kamu panggil saya itu aja. Iya. Kemana sih lu? Dul, gue numpang pasien satu ya. Bud, kagak bisa, Bud. Ruangan udah penuh, kagak ada tempat. Aduh, tolonglah Dul. Kan lu tahu tempat gue lagi direnovasi. Ya, seminggu aja dinumpang. Emang kenapa dia? Katanya sih dia main jai langkung. Terus kesurupan setan dia. Ya elah, kemasukan setan lu bawa ke sini. Emang gua dukun? Bud, bawa Bud dari sini, Bud. Bawa pergi. Ya ilah lu, met temen. Monyong lu. Gua udah repot ngurusin orang kena sakit jiwa. Masa lu orang kesurupan lu bawa ke sini? Ya ilah, beda-beda tipis lah lu. Bawa ke dukun. Udah 7 dukun, kagak ada yang kuat. Nah, ini dukun terakhir nih. Katanya muntah-muntah tuh. Lu orang kesurupan lu bawa ke sini ya? Ya lu lagi mau diseruduk lu. Kamu coba ini. Ini untuk ujian SMA.
Baik. Gue butuh masukan tentang sesuatu. Lo yakin dia nggak pernah sekolah? Yakin? Asal usulnya? Lagi gue mau cari tahu. Stella, ini Mas Panji. Dia teman saya waktu sekolah dulu. Mas Panji mau tanya beberapa hal ke kamu. Boleh ya? Stella, Mas Panji boleh ya minta kamu buat ngerjain Mas Panji boleh minta kamu buat ngerjain ini? Ada yang aneh nih. Kayak ada tanda di lehernya, lo merhatiin gak sih? Anak itu punya 100 tanda aneh di badannya. Ada bekas jarum suntik, pisau. Mungkin kalau gue cari ada kali bekas lubang peluru. Enggak, Gem. Ini tuh aneh banget. Itu cuma tanda lahir. Terus rencana lo ke dia apa? Gue mau cari tahu asal-usulnya. Caranya? Cari data-datanya hilang. Karena memang ada Kenapa beberapa. nggak tanya dia langsung aja? Susah. Anaknya nggak mau jawab. Mungkin karena trauma yang dialamin, bikin dia tuh jadi tertutup banget. Ya bikin dia lebih terbuka dong. Paksa dia interaksi sama dunia luar. Paksa. Kondisi mentalnya nggak memungkinkan. Kondisi mentalnya tuh nggak akan jauh lebih baik kalau dia cuma dikelilingin sama orang gila atau mantri dari rumah sakit jiwa. Usul lu apa? Ya kalau menurut gue sih, dia harus sekolah. Sekolah. Iya. Dia nggak punya ijazah, nggak punya raport, nggak punya kartu keluarga. Namanya baru gue ambil dari buku telepon. Gap. Ini tuh Indonesia. Selalu ada jalan belakang. Kalau lo mau, gue bisa atur dia buat sekolah di sekolahan gue. Ternyata lu masih suka ngatur-ngatur juga ya. Lo yang nelpon gue dan minta bantuan kan? Menurut lu dia bisa masuk SMA? Barusan, yang gue kasih itu soal kalkulus tingkat kuliah. Kalau misalnya dia bisa ngerjain itu gimana? Gap, kenapa sih lu susah banget buat percaya sama gue lagi? Udah. Lihat ya.
Stella, kamu mau sekolah? Stella. Gimana, udah siap? Yuk, Mas Panji antar ke kelas kamu ya. Sekolah kamu. Pagi Pak Bagio. Ya, Pak Panji. Selamat pagi. Kenalin, ini Stella. Dia murid baru dari Lampung. Ya. Dari Lampung. Ya. Silakan. Cari bangku yang kosong. Selamat datang ya Stella. Yaelah, amat dateng. Dasar katro lu. Stella. Wahyu. Ibu, maaf, Bu. 5 orang staf yang foto dengan Pak Sanusi siapa? Kalau ini Mas Doni, Bu. Sekarang beliau pindah ke salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Kalau yang ini namanya Mas Tio. Sekarang di Malaysia. Dengar-dengar sih jadi juru dakwah. Yang ini Suster Santi. Jadi bidan di Lampung. Yang ini Suster Agnes. Sekarang beliau sudah tua, Bu. Mana sakit-sakitan lagi. Rumahnya sih tidak jauh dari sini, Bu. Nah ini, sebelah Suster Agnes siapa? Suster Dewi. Saya sih belum pernah ketemu dengan almarhumah. Cuma dengar-dengar ceritanya saja, Bu. Sudah meninggal. Kenapa? Katanya bunuh diri. Tahun 98-an gitu, Bu. Yang masih hidup dan rumah dekat sini Suster Agnes. Kamu tahu tempatnya? Tahu, Bu.
Oke, Gap. Silakan. Ibu diminum. Almarhum Pak Sanusi adalah atasan saya yang paling baik yang pernah saya kenal. Beliau bijak, taat beragama, dan sangat santun. Kalau memang begitu, kenapa dia memasung anak perempuan di gudang tua belakang rumah sakit? Jangan menjadi seperti tikus yang ingin menilai seekor gajah. Banyak yang kamu tidak tahu. Tapi kamu sudah berani menyimpulkan. Kalau begitu, mungkin Ibu bisa bantu saya untuk mengerti. Karena sekarang rumah sakit dan segala isinya menjadi tanggung jawab saya. Saya ingin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Sanusi itu karena dia mencintai Tuhan. Ibu Agnes, Ibu pernah melihat yang seperti ini nggak? Seperti simbol atau tanda. Keluar! Bu. Andi! Bu. Andi! Usir mereka dari sini! Keluar! Keluar! Emang keluarga Pak Sanusi itu nggak ada yang bisa kita tanya ya? Dia hidup sendiri. Pusing. Ya udah, buat sementara sih kita jangan lepas pengawasan aja dulu sama Stella. Aku masih ngerasa kayak tali lehernya tuh ada. Stella. Dia itu korban di sini. Dia dikurung tahunan di gudang sempit. Kenapa kesannya dia yang salah? Gap, gua ngerti. Lo ngerti? Kan memang kebiasaan lo nyalain orang. Lo tuh mau menang sendiri. Gap, kalau ini tentang masalah kita, lu nggak pernah salah. Dan gue juga nggak pernah nyalahin lu kan? Gue mau mandi. Kalau lo mau pulang, silakan. Gabriel, harus berapa kali lagi gue minta maaf sama lo? Itu terserah lo. Dan terserah gue mau maafin lo atau enggak. Adil kan? Halo? Ngapain lo tadi? Cuma mau ke WC. WC yang di situ cuma buat gue, Fanya sama anak yang lain. WC lo di belakang sana tau? Anak daerah, sama yang lo lihat tadi, awas kalau sampai nyebar. Di sini lo ah.
di dalam. Masuk. Masuk. Buang, lama ya. Siapa di luar? Stella kan? Yang dari Lampung? Lano. Lo ngapain dari WC itu? WC yang lain kan masih banyak. Disuruh teman-temannya Fanya. Mereka cuma mau ngerjain lo doang. WC itu angker. Udah cuekin aja, mereka satu geng pecun semua. Ya? Stel? Lo tertarik nggak ikut pencinta alam? Oh. Emang waktu di Lampung ekskul lo apaan? Ekskul itu apa ya? Lo nggak tahu ekskul apaan? Ekskul itu... Buset! Cepet banget nih pergerakan lo sama cewek baru. Mau nyolong start nih. Jerry, Stella. Stella, Jerry. Jerry. Nggak gini, Jar. Stella tadi nanya ekskul itu apaan. Stella nggak tahu ekskul itu apa?
Ya. Sekarang ini di mana? Katanya masih di kamar. Oh. Kenapa dia? Bisa tunggu di luar sebentar. Stella nggak apa-apa? She's okay. Tunggu di luar sebentar. Nangis. Gua tuh ya udah jaga di sini 3 tahun. Perasaan tuh ya aman aja. Ngapa cuma setan pada nongol ya? Demen kali malu. Mas, saya muter-muter dulu ya, Mas. Oh iya deh. Mari Mas. Bu. Ganti, Mas. Stella gimana? Dia cuma datang bulan. Kalau cuma gitu kenapa dia sampai teriak-teriak? Dia kan belum pernah datang bulan. Loh, bukannya dia udah umurnya 16? Banyak yang terlambat kayak gitu. Karena ada beberapa faktor, fisik, psikis, dan kurang gizi juga bisa. Dan selama si Stella dikurung kan gizi dia nggak jelas. Kalau kalian rajin, baik dan penurut, pasti akan berhasil. Empat 40 menit waktu kalian. Tidak lebih, tidak kurang. Yang penting, kalian harus menuruti saya. Dimulai. 40 menit. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Mantap! Buntir krecek nangka sayur kuda, peladon nuts menjeng. Wah! Mantap! Ini gimana ceritanya kok bisa konslet dan terbakar, Pak? Kita juga bingung kok bisa terbakar ya. Lawang aliran listriknya saja tidak pernah dinyalakan sejak Pak Sanusi mangkat. Ya nggak mungkin konslet.
Stella udah selesai. Kamu nggak bisa. J. Wah, apa kabar, men? Baik, sehat lo? Hah? Sehat, sehat. Kurusan nih bos kayaknya. Oh, yang bener? Iya. Fit, kayaknya gue butuh bantuan. Oh, lu dari dulu nggak berubah. Lo juga dulu gitu lo, baik sama gue kalau mau dikenalin sama cewek-cewek ya kan? Wajar lah. Jurusan arkeologi kering wanita, men. Ayo. Fit. Gua kira mau ngasih duit. Apaan tuh? Lo pernah lihat yang kayak gini nggak? Ikut aku. Stella, maafin aku ya. Gara-gara aku kamu pulang juga. Tahu. Kalian berdua sekongkol. Saling mencontek kan? Enggak kok, Pak. Saya nyontek Stella, Pak. Saya nyontek. Bohong. Sudah jelek. Goblok! Bapak nggak boleh kayak gitu dong. Buka bajumu. Buka bajumu! Berani kawan kamu ya? Berani kawan kamu? Kampung! Baik jadi ronde daripada di pelajar. Oh. Nah, ini Ji. Yang paling mirip sama simbol yang lu bawa. Tapi beda dikit. Yang ini di bawahnya nggak ada garis lurus. Cuma beda dikit, bukan sama persis. Gini, Ji. Jadi simbol-simbol yang pernah ada di berbagai kebudayaan atau berbagai peradaban itu adalah hasil evolusi atau hasil adaptasi dari simbol-simbol yang pernah ada sebelumnya. Nah, contohnya, misalnya simbol salib yang dipakai oleh institusi Palang Merah. Itu adalah hasil adaptasi dari misionaris-misionaris gereja yang melakukan misi-misi pengobatan. Gitu. Terus kalau misalnya simbol gue yang ini pernah ada di mana tuh? Nah, yang paling mirip pernah ada di abad 15. Masa kerajaan Demak Bintoro. Jadi pada masa itu,
orang-orang yang melakukan tindakan kriminal punggungnya dicap dengan besi panas. Ya dengan simbol ini. Simbol itu artinya apa? Artinya penjahat abadi. Awas, lu sampai bocor. Nilaimu ada di tanganku. Stan. Stan. Ngomong. Kamu nggak mau cerita ada kejadian apa di sekolah tadi? Enggak. Mungkin kakak bisa bantu? Enggak, Kak. Enggak apa-apa kok. Kak. Ya? Kenapa sih ada orang-orang yang jahat? Ya karena manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau kakak orang jahat apa orang baik? Kakak orang baik dong. Selamat pagi semuanya. Sekarang memang jamnya Pak Bagio. Tapi beliau tidak masuk. Dan gak ada kabar. Mungkin sedang sakit. Dan sekarang di sini saya yang menggantikannya. Sementara ya. Oke, kita langsung aja ya. Buka buku panduannya. Kalau terakhir Pak Bagio udah sampai mana? Ya, Stella.
Terakhir udah sampai selangkangannya Fanya, Pak. Semuanya jangan fitnah ya. Ya Fit, ada info baru gak? Ada nih. Simbol mirip banget sama simbol yang lo bawa kemarin. Seberapa mirip? 95%. Nah, jadi sejarahnya gini. Dulu abad ke-14, zaman kerajaan Singosari, pasukan Kubilai Khan dari Mongol sempat mendarat di Jawa Timur. Nah, 5.000 pasukan mereka meninggal dibantai waktu ekspedisi ke hutan di daerah Tuban. Nah, saksi mata terakhir sempat membuat laporan untuk Kubilai Khan. Tapi laporan itu nggak pernah sampai ke Mongol dan masih ada di sini di Jawa. Dalam laporan itu ada simbol yang dalam bahasa Mongol artinya... Artinya apa? Sabar dong, emangnya gue nyari di internet. Ini naskah umurnya udah ratusan tahun. Bahasanya juga hampir punah. Nah, ini dia. Artinya iblis. Apa? Iblis. Kalau saja Pak Yusuf mau pasangan sama saya, pasti saya jadi presiden. Kalau nggak mau Pak Abar ya nggak apa-apa. Pakai jadi presiden pokoknya. Ibu hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Ya hati-hati aja. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Angkat Gebil. ayo. Nangal, ayo. Gap, mungkin buat masalah Stella ini bisa lebih serius dari apa yang kita pikir loh. Lebih serius gimana? Mungkin dulu ada alasannya kenapa Stella bisa sampai dipasung. Dan justru mungkin kita yang salah. Lu gila ya. Ternyata lu gak pernah berubah, Panji. Oh, Gap, gue tuh cuma mau bilang sama lo, kalau Lu yang minta Stella untuk sekolah. Sekarang lu juga yang berubah pikiran. Gua gak ngerti. Masih ikuti rasa parno lu. Ikutin takut lu itu. Rasa takut apa sih? Ingat ya, Anji. Dari dulu lu yang mulai dan gue cuma ngedukung. Waktu kita pacaran, lu yang mau lebih serius. Waktu gue hamil, lu mundur. Gap, ini tuh nggak ada Ini ada hubungannya. Kok masih sakit? Tahu? Gap.
Kak. Gimana sekolahnya? Biasa aja. Bener, biasa aja. Kak, ada cowok yang ngajakin aku buat ke acara prom night. Oh ya? Siapa? Namanya Lano. Anaknya baik? Baik banget, Kak. Terus aku mesti gimana ya? Ya kalau dia baik ke kamu juga harus baik ke dia. Kamu seneng banget. Ya udah, jangan dipikirin terus. Kamu tidur dulu, istirahat ya. Ya. Dadah. Kamu kenapa, sayang? Ada apa? Malam ini aku nggak mau pergi ke prom, Kak. Loh, kenapa? Bukannya cowok kamu udah mau jemput? Enggak, aku nggak mau pergi. Kenapa, sayang? Banyak orang-orang yang jahat di luar sana. Ya memang. Tapi kan banyak juga yang sayang sama kamu. Siapa? Kakak? Mas Panji? Mas Dumatin? Sama siapa yang mau jemput kamu nanti? Lano. Iya. Kita semua kan sayang sama kamu. Dan kita semua orang baik. Kakak punya hadiah buat kamu. Buat aku? Iya dong. Memangnya kamu ke prom mau pakai seragam pasien? Ya. Makasih ya, Kak. Umur kamu berapa? 17, Om.
Om. Panggil saya Bapak. Ya, Pak. Udah punya SIM? Ada. Nembak ya? Enggak, Om. Pak. Asli Pak SIM-nya, Pak. Kalau nyetir nanti hati-hati ya. Siap, Pak. Coba mana sini SIM kamu? Bentar, Pak. Dulu, Kak. Ayo, banget. Bu, abis ini minum obat terus tidur ya, Bu. Halo? Ibu terus-terusan minta untuk bicara dengan Mbak. Maaf. Saya mengganggu malam begini. Nggak apa-apa, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Rasanya usia saya tidak akan melebihi malam ini. Saya tidak mau membawa beban. Beban apa, Bu? Bungkusan itu untuk Anda. Separuh hidup saya mencoba menjadi orang baik. Dan separuhnya ada di dalam bungkusan itu. Apa yang ada di dalamnya itu semuanya benar. Kamu harus percaya itu. Selamat malam, Gabriel. Selamat malam. Gabriel, Ya, Bu. kamu percaya Tuhan? Kalau tidak, sekaranglah saatnya.
Dul, seingat saya di gudang depan ada video player untuk kaset seperti ini. Tolong dipasang ke ruangan saya sekalian TV-nya. Sekarang ya. Ya, Bu. Rumah Sakit Jiwa Cempaka. Tempat baru saya bertugas. Jauh lebih bagus daripada tempat saya bekerja sebelumnya. Dewi adalah sahabat baru saya di sini. Orangnya baik, cantik, dan benar-benar sayang dengan semua pasiennya. Benar-benar jelmaan malaikat. 24 Maret 1991. Sudah 10 bulan terakhir ini, Jakarta dikejutkan dengan puluhan kasus pembunuhan, mutilasi, dan perkosaan. Pagi ini, kami kedatangan seorang pasien gila yang dibawa oleh polisi. Polisi curiga, dialah pelaku semua pembunuhan dan mutilasi itu. Tapi karena dia selalu mengaku dirinya iblis, jelmaan setan di bumi, polisi menghadiahkan pria itu kepada kami. Banyak hal-hal aneh terjadi sejak pasien itu masuk. Tumbuhan banyak yang layu. Tidak ada yang bisa hidup. Gue sama anak-anak keluar dulu bentar ya. Bentar dong, lu bentar gua. Mau nggak lama, ya? Oke, depan ya. Yuk. Dulu ya. Stella, kamu cantik banget malam ini. Dan sekarang kamu tanggung jawab. Nggak mau tanggung. Kamu kenapa? Sakit? Mas Panji, saya Milano di sana dulu ya. Ngapain lo di sini? Cocok warna merah buat lo. Iya, warna pink. Sana. Hana. Hana. Tidak ada yang pernah menyangka pasien setan itu akan kabur. Tapi bukan itu yang saya sesalkan. Melainkan perbuatan iblis itu terhadap sahabatku Dewi. Pak Sanusi dan kami semua sepakat merahasiakan hal itu. Aib ini adalah aib rumah sakit juga. Pak Sanusi memukulnya terlalu keras. Anak perempuan itu mengalami geger otak. Setelah sadar, dia tidak lagi mengingat apapun. Ngapain di sini? Kamu balik ke aula aja. Di aula acaranya basi. Udah di sini aja dulu sama gua. Apa yang kami lakukan pada anak itu sudah di luar batas hati nuraniku. Aku
ini harus dilakukan. Tapi di satu titik, aku tidak lagi tahu apa itu kebaikan, apa itu kejahatan. Di satu titik, tidak ada bedanya. Jer, anak-anak mana Jer? Aduh, kayaknya tepar nih janjian di jalan nih. Ya kan, makanya panggil dong anak-anak dong, ya. Yaudah sekalian gue refill nih. Buruan deh. Iya. Setelah mau minum juga kan? Buruan. Gue isiin dulu nih, aduh. Sal, sini duduk. Udah nggak apa-apa, sini aja. Main di aula. Sanusi, anjing kau Sanusi. Jangan sok suci, manusia nggak ada yang suci. Udah nggak apa-apa lagi, Stel. Sini aja. Aku balik ke aula aja ya. Nggak usah sini aja deh. Kan gue belum pernah bilang kan kalau... Kamu apaan sih? Kau juga harus mati. Semua akan mati. Kau sudah gak melihat. Kau harus mati. Munafik. Pembunuh. Gue cari. Lo tenangin aja dulu, jangan panik ya. Gue cari. Stella mana? Gak tahu, Pak. Hah? Gak tahu. Kenapa? Raja, udah aman.
Panji. Gabriel, pasangan yang serasi, sama-sama munafik. Kenapa kamu sayang? Panji! 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 Kenapa kamu jadi jahat begini, Stella? Jahat? Siapa yang jahat? Belum terlambat, Stella. Kamu ikut kakak lagi ke rumah sakit. Ikut dengan seorang pembunuh? Maksud kamu? Kamu yang paling jahat di antara mereka. Membunuh bayi yang kamu gak mau. Kenapa kalian selalu menyalahkan saya kalau berbuat dosa? Kamu kan Stella? Siapa kamu? Saya adalah kalian. Kalau kakak orang jahat apa orang baik? Kakak orang baik dong. Kenapa sih ada orang-orang yang jahat? Aku tidak lagi tahu. Apa itu kebaikan? Apa itu kejahatan? Di satu titik, tidak ada bedanya.